eco-friendly hotel. Bisa juga opportunity-nya di bidang digitalization. Jadi digital tools transform how tourists plan, book, and experience travel. For example, like online booking, mobile apps, and virtual tours are now expected. Sekarang kita kalau mau pesan hotel biasanya kan boleh cuma pakai Traveloka. Ada mungkin aplikasi yang lain yang saya ingat cuma Traveloka, tapi kalau selain dari Traveloka yang saya ingat juga ada Red Doors. Kalau Red Doors ini sepertinya juga berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan di Palu juga sudah ada. Dan lumayan terjangkau kalau Red Doors itu. Eh, Selanjutnya recommendation. Ya, ada rekomendasi berkaitan dengan tourism, hoteling, hospitality, and tourism. The first one is policymaker, pembuat kebijakan. Hmm, Policymaker ini dia bisa invest in infrastructure, for example like roads, airports, ports, internet connectivity, and public facilities are essential to attract and manage tourists. Sebagai contoh, kalau kita di Sulawesi Tengah, bandaranya kita itu sudah bandara internasional. Begitu kalau saya tidak salah informasi. Jadi, bisa jadi nanti kita kalau berangkat umroh, tidak usah lagi transit di Makassar ataupun di daerah lain. Bisa langsung berangkat dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Selain airports, jalan. Ada beberapa tempat wisata yang jalan menuju ke sana itu kurang memadai. Connectivity ini penting karena sekarang zamannya zaman posting everything happening ya. Jadi ketika apalagi kalau pas lagi healing, jangan sampai di tempat rekreasi tersebut internet connectivity-nya sangat buruk sehingga itu akan sangat mengurangi atau menurunkan moodnya para traveler ataupun turis. And also public facilities are essential. Jadi fasilitas publik, misalnya dekat dengan SPBU, kalau ada turis yang mau berjalan-jalan sendiri bisa menggunakan motor. Salah satunya public facilities-nya adalah itu. Kemudian mungkin swalayan ataupun supermarket. Jadi memandirikan travelernya, kita memperbaiki public facilities-nya. Eh, Guides, hotel staff, restaurant staff, they need language skills. They also need digital literacy and cultural sensitivity. Training improves service quality and creates more jobs. Jadi kalau di tempat kita ini mungkin ada SMK-SMK yang perhotelan. Kalau di daerah saya di Parigi sini ada SMK Negeri Parigata, itu SMK-nya salah satu jurusannya adalah perhotelan. Dan lulusan dari situ sudah ada beberapa yang direkrut menjadi hotel staff, menjadi restoran staff. Ada juga beberapa teman lulusan bahasa Inggris yang menjadi guides, dan mereka itu butuh untuk diberikan training. Kenapa? Karena training itu akan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal melayani para travelers ataupun turis dan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Saya jadi teringat ada pabrik durian di di dekat daerah saya sini. Itu dia miliknya orang Cina. Salah satu pekerjaannya itu adalah alumni murid saya, alumni sekolah saya, dan itu mereka di ini apa namanya dikirim ke Thailand mengikuti training, untuk mengikuti training. Jadi itu untuk apa? Tentu saja untuk bisa karena dia apa pabrik duriannya itu adalah milik orang Cina, tentu dia tidak akan berkomunikasi hanya dengan orang lokal saja kan. Dia juga akan berkomunikasi dengan orang-orang luar yang datang sebagai konsumen durian yang ada di situ.
itu juga kadang merupakan paket dari hotel tersebut atau mungkin permintaan dari travelernya dan hotelnya memfasilitasi begitu. Kemudian this attract different market segments ya. Ini juga menarik segmen pasar yang berbeda. Kemudian adopt digital tools. It includes the online banking, etc. Seperti kalau kita mau pesan makanan di hotel, kalau tidak mau makan makanan yang di hotel, kita bisa menggunakan digital apps yang lain, misalnya Drive, apa namanya lagi, Grab, dan lain sebagainya. The next one is conclusion. What I would like to conclude is in tourism, hospitality covers services like food, drinks, customer care, and creating a positive experience for visitors and etc. And then for recovery is strong but uneven. Jadi pemulihan untuk tourism itu kuat tetapi tidak merata. And then future depends on sustainability, digitalization, and inclusive growth. Kemudian bagaimana keberlangsungan tourism industries kita itu bergantung pada digitalisasi, keberlanjutan, dan juga inclusive growth, pertumbuhan yang inklusif. I think that's our explanation about the As you have explained about the hospitality, traveling, and hoteling, you give an example in Indonesia, in abroad, like in Indonesia, like Bali, Jakarta, Yogyakarta, and etc. And in abroad, in Europe, as we know, Bali is the best destination in Indonesia and even in international. So my question is, have you ever visit a place in Central Sulawesi, and what hospitality service that you find most more memorable memorable. there? Yes, whether a hotel, a restaurant, or a tourist attraction. Thank you. Thank you, Ms. Rivaldi. Maybe we directly answer this. Based on my experiences, actually, I never, I never go to so far, like around of Central Sulawesi. I just ever go to village in Donggala, in but I'm forget what is that place. But I know what the name of that place is, Prince John. Because I ever take on um event on there with my friend. My friend is I mean kan pasir yang mungkin Mema Isa tahu itu Prince John di mana sudah kemarin itu. Prince John itu di bagian di Stala kan? Donggala. Iya, Donggala. Donggala kan Pantai Barat. Kalau Pasir Putih tuh ada di what is apa ya namanya? Pantai apa tuh ya? Tanjung Karang apa? Iya, Bonioge lain juga ini. Dia sebelum Bonioge sebenarnya. Jadi di sana itu banyak turis. Bukan juga. Prince John di Tanjung Karang, Mem. Oh, Tanjung Karang Prince John-nya. Itu. Jadi di sana itu kita menginap 3 hari. 3 hari di sana. Di sana karena pantai ya, jadi suhunya itu panas. Tapi
kita tetap terbayarkan oleh pemandangan ya, karena kita bisa lihat sunset langsung, apalagi tempat menginapnya itu dia betul-betul menghadap menghadap laut view-nya. Terus di sana banyak turis ya, orang asing yang kita lihat itu mereka melakukan aktivitas menyelam. Jadi di sana eh, saya dengan teman guru itu mengikuti kegiatan itu selama 3 hari. Kalau karena di sana temanya lebih banyak outdoor, jadi memang di sana panas tapi memang bagus, bagus tempatnya. Yes, I think that's my experience. Dan apa namanya ke ketertiban di sana. Nah, banyak ada hotel yang pas mau turun mau check out dia bilang jangan dulu pergi. Ya, jadi dia hold kita di situ dia mau cek dulu di kamar. Ya, sempat ada yang seperti itu saya dapat. Saya mau check out, pas mau check out dia bilang jangan dulu pergi, saya cek dulu di kamar. Nah, dia cek, mereka cek di kamar ada yang hilang tidak, ada yang kotor tidak. Nah, saya baru dapatkan satu hotel yang begitu. Nah, saya pikir di Jakarta saja hotel besar yang saya menginap itu tidak ada perlakuan seperti itu. Tapi ini bukan hotel bintang 5 juga sih. Jadi dia seperti itu ya, kalau dari segi kelemahannya ada hotel yang seperti saya temukan di Sentral Sulawesi. Nah, jadi kita disuruh tunggu dulu beberapa ya sekitar setengah jam. Mereka mengecek semua yang ada dalam kamar begitu. Jadi kalau misalnya ada yang noda sedikit kena cas seperti itu. Nah, itu dia. Jadi ya pelayanannya kalau yang guest house saya bilang kalau di hotel-hotel besar lagi lainnya di Palu ya pada umumnya juga sih, cuman kadang ada dari segi pelayanan karyawannya juga kurang ramah. Mungkin kalau dari segi apa ya, I don't know, mungkin dari segi penampilan dan pengunjungnya mungkin juga yang salah satu faktor yang membuat mereka perlakuannya itu berbeda, pelayanannya berbeda. Oke, itu terkait hotel. Untuk destinasi, ya saya ini jarang ya kalau mau pergi-pergi kemana untuk yang tourism destinasi begitu paling nanti ada waktu begitu, tapi tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh itu paling pada saat ditugaskan dinas begitu. Ya, sejauh ini ke Sigi pernah, ke gunung tuh. Ya paling di sana, tapi di sana itu ada loh itu tempat wisata atau bukan ya, tapi banyak juga orang yang ke sana. Karena kenapa di desa itu namanya desa desa apa ya? Kenapa saya lupa ya? Yang paling atas itu Pipikoro. Ya, di Sigi, Desa Pipikoro itu di sana itu mayoritas non-Muslim. Mayoritas non-Muslim. Nah, menempuh perjalanan di gunung itu 3 jam. Saya ke sana waktu itu mendampingi kepala sekolah dan guru di sana. Ya, ada program kementerian kemarin. Nah, awalnya saya pikir, wah, ini non-Muslim semua pasti apa namanya? Saya kalau ke sana pasti akan kesusahan ya, kesulitan untuk beradaptasi. Tapi luar biasa sambutan mereka begitu saya datang ke sana. Apa namanya kayak yang di ini ya. Sambutan itu baik sekali, hangat sekali. Jadi disiapkan tempat tinggal, disiapkan perabotan yang belum disentuh karena memang saya beritahu bahwa saya Muslim. Nah, jadi itu perlakuan untuk kalau yang di bagian Pipikoro itu ya di sana itu ada gunung. Biasanya banyak juga orang yang ke sana. Nah, itu dia untuk warganya di sana, culture-nya itu masih kental sekali untuk greeting-nya itu, ya budaya salam. Jadi saya lewat pagi-pagi sudah ada anak-anak di gunung, anak-anak sekolah yang tidak kenal sama kita. Tapi kalau mereka lihat ada teacher-nya lewat, pasti mereka itu teriak gitu di gunung, good morning ma'am, good morning kayak begitu, selamat pagi. Jadi kalau dibilang capek kayak mau capek nih kan menyahut greetingnya mereka. Nah itu untuk budaya culture-nya di bagian Sigi ya. Kalau yang di bagian Donggala itu sebenarnya banyak destinasi wisata, cuman
bagaimana ya, saya hampir speechless mau menjelaskan karena yang terkenal itu paling Tanjung Karang. Padahal kalau dipikir Donggala itu banyak destinasi wisata, kayak di pantai di bagian pantai barat itu Danau Telaga. Itu kayaknya kurang dipromosikan begitu ya. Kurang dipromosikan. Mungkin kalau dipromosikan lebih baik lagi, dikelola lebih baik lagi, itu akan attract turis untuk datang ke sana. Gitu. Oke, terima kasih. Well, thank you, Miss Aisa. I would like to add a bit. Who has visited Suri in this group? Have you ever once go there? Suri Cottage. Di sana itu apa ya, hospitality yang paling memorable itu adalah pemilik cottage-nya itu. Jadi dari mulai kita booking sudah ramah. Kemudian begitu kita tiba di sana, yang punya cottage itu juga langsung mengaturkan utamanya parkiran mobil, kemudian apa ya? Sebenarnya kalau mau bilang memorable sih tidak, memorable-nya lebih kepada momennya mungkin. Kalau untuk hospitality-nya itu karena mohon maaf kami semua yang melakukan journey ke sana waktu itu kan Muslim. Kemudian di Siuri itu mayoritas lingkungan segitu itu non. Jadi memang kami bawa alat masak sendiri karena kalau mau beli makan di sekitar daerah situ selain jauh juga ya begitu. Kemudian pernah juga kami pergi ke Sausu Glamping. Jadi dia ini tourist attraction yang bagaimana ya? Saya awalnya juga kurang paham glamping itu bagaimana. Nanti lihat sendiri fisiknya. Ternyata glamping itu adalah tenda, tenda. Kemudian di luar tendanya itu dibikinkan apa ya, semacam gazebo begitu, sehingga tenda itu terlindung dari sinar matahari dan juga hujan. Kemudian di luar dari glamping itu dia menjorok ke menjorok ke laut itu dibikinkan panggung. Nah, jadi dari dataran dulu kita masuk dalam tenda, pas keluar dari tenda di lawan yang berarahan itu kita langsung mendapatnya panggung. Di panggung itu kita sudah dikasih tempat duduk, meja, bahkan ditaruh karpet. Jadi siapa yang mau barbekyuan di situ bisa. Dan itu langsung kita menyentuh air laut gitu. Jadi kalau mau mandi-mandi langsung aja lompat dari situ. Kalau mau bilang hospitality-nya, the most memorable-nya itu dia di restorannya. Di restorannya, ya selain ininya ramah, pegawainya ramah, kita mau minta pesan makanan apa selama mereka bisa provide, kita dibikinkan. Selama dia masih ada di dalam itu, apa namanya, menu list. Itu. Kemudian ada yang juga di Kota Palu itu, kalau pernah di Asni Guest House, Jalan Tamrin, atas dekatnya gereja, dia masuk lorong, dia itu guest house saja. Tetapi mungkin karena saya tipikal orang yang menyukai kumpul dengan keluarga kalau makan, di situ em, pelayanannya yang paling saya suka dan paling memorable, memang sederhana, tetapi cara makannya itu dia prasmanan, kemudian kita makannya di ruang makan. Jadi tidak seperti kalau kita menginap di Permata Guest House yang di Jalan Basuki Rahmat bawah itu, kalau di sana dia makanannya dalam bentuk nasi dos. Nah, kalau yang di Anus ini, jadi kita bisa ketemu sama tamu-tamu. Dan notabene Asni Guest House itu pemiliknya orang Parigi. Jadi banyak biasa orang Parigi yang melakukan perjalanan dinas ataupun perjalanan lain menginapnya di situ. Selain dia juga terjangkau, dia juga menyajikan itu. Maksudnya suasana makan yang memang cuma makan pagi sih, tapi luar biasa. Di Sulawesi Tengah itu selain saya juga tidak terlalu melakukan banyak perjalanan, tetapi eh, adalah satu dua sepertinya belum juga terlalu apa ya high sekali. Kalau mau bilang Santika juga standar. Saya lebih teringat ke ini yang hotel yang di Mekah. Jadi dia itu dia memberikan welcoming juice ketika kami datang. Nah, maksudnya kita kan selama perjalanan jauh dari bandara itu eh, ke Mekah dulu itu makan waktu sekitar 4 sampai 6 jam naik bus. Begitu datang, ini mabuk ini ceritanya ini. Mabuknya jet lag dari pesawat, kemudian naik bus lagi sekian jam. Pas turun, eh
they give welcoming juice. Luar biasa kan? Mereka berikan, kan yang asam-asam itu biasa lebih enak dinikmati ketika kita dalam keadaan agak mabuk perjalanan. Itu. Dan makannya, Masya Allah, banyak sekali menunya. Kemudian mereka salah satu bentuk ininya, pelayanannya yang bagus itu mereka memasang apa namanya? Dupa yang dicok di listrik. Jadi semua ruangan itu harum baunya, tapi mohon maaf itu belum ada di Sulawesi Tengah. Jadi keluar dari konteks pertanyaannya Rivaldi tadi. City view-nya, kamar yang ada city view-nya itu seru sekali. Untuk pelayanan restorannya bagus, ramah juga. Tapi itu dia punya, karena di sana kan jarang yang bermalam, jadi untuk pilihan-pilihan menunya itu tidak sebanyak di restoran hotel yang besar begitu. Jadi hanya sebanyak yang bermalam hari itu begitu. Iya. Cuman kalau untuk view malamnya cantik sekali itu kalau dari Villa Duda. Iya, itulah. Jadi, Sir Rivaldi, if you are asking about the hospitality service, we found the most memorable in Central Sulawesi. That's three of us. That's our experience. Yeah, maybe Mr. Rivaldi may share also your experience when you find the most memorable hospitality. What about you, Mr. Rivaldi? Experiences and memorable. But yeah, maybe in Central Sulawesi still, as you can see, as you can say it before, tidak sama dengan yang misalnya di Bali kan, tapi tetap saja kalau bicara dia punya keindahan tidak kalah kan. Tapi Tidak kalau kalah. yeah, I understand. So you asked me about my memorable experience in my Yes. Actually, I have travel in here in some tourist attraction in my place. The hospitality, like the guest house, yeah, so good, I think, and then the hotel good. But you know, actually, there is one problem actually, as when you come here, that is the infrastructure. I mean, the road is not good here because I don't know, maybe the government, I don't know, yeah. But the destination's good, just one problem, the infrastructure. But if you want to go here and you're gonna visit this place, there are dua jalur ya. You can go by the speedboat, and then you can kalau kalian datang kemari ke Bangkep itu ke Kota Salakan kan. Nah, di Kota Salakan itu harus misalnya ke pantai apa saja atau ke Paisupok misalnya, itu kita harus melalui darat kan. Tapi kalau kita dari Luwuk Banggai mau ke Bangkep, kalau langsung ke Paisupok itu boleh menggunakan speedboat. Jadi langsung ke tempat wisatanya, tidak lagi ke Salakan terus ke Salakan ke Paisupok. Kalau itu yang tidak mau lama di jalan, karena kalau dari kota Salakan itu ke Paisupok itu kurang lebih 2 jaman, jadi lama di jalan. Dan itu tadi yang saya bilang, the infrastructure, the road is not good. Kalau kalian tidak mau lama di jalan, berarti menggunakan via laut, speedboat, jadi langsung ke tempat wisatanya. Tapi kalau yang mau ke Salakan dulu, itu berarti masih menginap dulu di hotel atau di mana saja, baru setelah itu paginya baru berangkat ke Paisupok melalui jalur darat yang seperti ya, salah satu pengalaman yang tidak saya bisa lupa adalah saya pergi ke sana ke Paisupok itu, yang waktu jalan ke sana itu kan beda jalur ya, beda jalur, ada 2 jalur. Masih ke sana masih lumayan bagus, tapi pulangnya itu kita pakai jalur yang sebenarnya saya tidak tahu itu jalur. Memang yang saya tahunya saya itu memang tetap tembus ke Salakan dari Paisupok, tapi saya tidak tahu persis jalannya itu apakah bagus atau tidak, cuma yang saya tahu akan tembus ke Salakan. Jadi memorinya saya itu kemarin, itu tadi saya bilang jalannya tidak bagus. Saya sempat
jalan dorong karena jalannya tidak bagus itu bukan cuma 1 kilo tapi berkilo-kilo ya. Jadi berkilo-kilo jalannya tidak bagus karena aspal tidak diaspal kan. Ada aspal tapi bukan aspal yang mulus begitu, cuma orang bilang kacang papan yang cuma batu. Ya, jadi itu. Jadi jalannya sebenarnya yang tidak bagus. Jadi itu memori yang saya dapatkan. Tapi kalau masalah apa namanya destinasinya, kemudian tempat wisatanya, kemudian hotel dan juga apa namanya guest house-nya itu bagus sih, recommended sih. Karena kalau kita sampai ke sana, tadinya jalannya tidak bagus, kita sampai di sana terbayarkan dengan pemandangan yang so beautiful. Ya, thank you ya. As long as That's my as answer. long as you are the guide, we still have intention to visit Paisupok. Oh, Could you ah, kasih bocoran begitu berapa ya biayanya ke Paisupok kalau dari Palu? Supaya menabung memang, Sir. Iya, Sir. jujur ya memang. Iya, gimana, Sir? kalau dari kalau dari Palu ke Luwuk itu kalau rental ya 300 atau 350. Kemudian kalau dari Luwuk kan sampai di Luwuk terus ke Bangkep kalau masih mau tinggal di Salakan dulu itu naik via kapal laut itu jam 4 sore dari Luwuk sampai di Salakan itu kota Salakan sekitar jam 7 malam dari jam 4 sore sampai 7 malam itu budgetnya satu orang itu 75.000. Kemudian untuk Salakan ke Paisupoknya itu saya actually I don't know because saya ke sana itu sendiri pakai motor ya, jadi saya tidak pernah pakai apa rental begitu. Kemudian untuk kalau Luwuk langsung ke Paisupok itu saya juga belum pernah langsung ke sana, maksudnya dari Luwuk langsung ke Paisupok itu tidak pernah. Jadi mungkin saya bisa searching lebih lagi supaya saya bisa kasih gambaran ya, supaya you can know the budget. Thank you. Kayaknya on the way ganti ban saya ini. Iya, kalau nggak salah kemarin teman saya pernah ke sana yang dari Balai Bahasa sekitar 4-5 jutaan yang dia siapkan dari Per Palu ke orang sana. itu, Mem. Iya, per orang. Agak. Well, such a very good experience, memorable. Ya, termasuk kalau di apa namanya di Siuri itu kita diperhadapkan langsung dengan Danau Poso. Jadi siap-siap bawa selimut yang tebal karena kalau bangun pagi langsung disapa oleh udara dingin. Uh, that's all our